pagi cerah, langkah ceria ke sekolah dasar Cibening 3. Bersama teman-teman bergembira, berkumpul bersama bahagia menyatu. OSD Cibening 3, tempat terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisa Awalia Wintara. Saya adalah pembina literasi dari SD Cibening 3. Adapun hari ini insya Allah saya siap untuk melaksanakan tantangan literasi di bulan April, yaitu untuk dapat memaparkan atau mempresentasikan hasil wawancara yang sebelumnya sudah saya lakukan. Adapun narasumber saya pada wawancara kemarin itu bernama Ade Irfan Maulana. Beliau adalah pegawai swasta yang bekerja di salah satu PT yang bergerak pada bidang pendidikan teknologi. Adapun PT tersebut letaknya atau lokasinya ada di Jakarta. Adapun secara spesifik beliau menuturkan bahwa di tempat kerjanya itu atau di PT-nya itu beliau tidak bekerja secara personal atau mandiri gitu ya, melainkan beliau bekerja di dalam sebuah tim yang dinamakan tim IT. Adapun dalam tim tersebut beliau bertugas untuk menjadi seorang mobile developer. Adapun mobile developer itu adalah sebutan bagi mereka bertugas atau bertanggung jawab untuk mengembangkan sebuah aplikasi pada perangkat mobile seperti smartphone ataupun tablet, yang nantinya aplikasi itu pun pasti hanya akan bisa digunakan oleh pelanggan atau pengguna jasa dari PT yang bersangkutan. Lalu beliau menyebutkan bahwa ia sudah bekerja menjadi seorang mobile developer di PT tersebut, di PT yang sama selama kurang lebih 5 tahun, yaitu sejak tahun 2020. Adapun beliau menuturkan bahwasanya awal mulanya beliau bekerja di sana adalah karena memang bidang pekerjaan yang ia temui sekarang itu adalah sesuai dengan jurusan yang dia ambil sebelumnya saat masa perkuliahan gitu ya. Adapun jurusan tersebut adalah teknik informatika, sehingga memang pekerjaan yang dia ambil sekarang sebagai mobile developer itu sangat sesuai dengan jurusan yang sudah dia ambil sebelumnya. Lalu beliau pekerjaan tersebut karena sesuai dengan passion atau skill atau pengetahuan yang tentunya sudah ia pelajari sebelumnya di bangku kuliah. Selain itu, ia juga sangat menyukai tantangan dan juga suka bekerja di bawah tekanan, sehingga ia memutuskan untuk tetap menjadi seorang mobile developer yang juga tentunya pasti sangat ditekankan untuk terus bersikap tekun dan juga ulet gitu ya dalam melaksanakan atau membuat sebuah aplikasi tersebut. Lalu beliau menuturkan bahwasanya walaupun tempat kerjanya atau kantornya itu berpusat di Jakarta, beliau tetap bisa bekerja dari rumah, atau beliau menyebutnya sebagai bekerja remote, atau mungkin kita lebih mengenalnya dengan WFH. Adapun WFH juga itu didasarkan atas izin dari atasannya, sehingga beliau masih bisa bekerja lewat rumah saja tanpa perlu ke kantornya di Jakarta. Beliau pun menyebutkan bahwasanya untuk dapat menjadi mobile developer haruslah memiliki sifat yang sabar dan tekun, karena tak jarang juga beliau menemukan permasalahan atau hambatan dalam pekerjaannya, seperti misalkan program yang tiba-tiba error atau tidak bisa dijalankan dan fungsinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dalam penggunaan aplikasi tersebut. Selain itu, seorang mobile developer juga diharapkan mempunyai keterampilan teknis yang kuat, khususnya dalam kemampuan analitis dan komunikasi yang baik, khususnya karena beliau bekerja dalam tim. Khususnya komunikasi ini adalah komunikasi antar timnya, sehingga aplikasi yang dikembangkan dapat digunakan dan juga berhasil digunakan oleh pengguna jasa secara berkualitas, sehingga aplikasi yang sedang dikembangkan nanti akan berhasil diciptakan dan nantinya akan bisa digunakan dengan baik oleh para pengguna jasa. Adapun menurut beliau, kelebihan dari pekerjaannya ini adalah karena bisa bekerja secara remote atau WFH tadi, beliau merasa waktu kerjanya lebih fleksibel. Jadi walaupun dari PT itu ditetapkan jam kerjanya dari jam 8 sampai jam 5 gitu ya. Nah, beliau masih tetap bekerja di jam-jam fleksibelnya. Jadi tidak selalu beliau bekerja di jam yang sudah ditentukan selama tugasnya atau pekerjaannya sudah selesai. Jadi menurut beliau pekerjaan itu sangat fleksibel. Adapun kekurangannya karena beliau bekerja terus di rumah atau WFH, sehingga beliau merasa sangat
kesepian. Kenapa kesepian? Beliau menyatakan bahwasanya karena selalu bekerja di dalam rumah sehingga beliau kurang interaksi dengan orang sekitar gitu ya, kecuali mungkin dengan anggota timnya ataupun dengan keluarga kerabatnya. Adapun pesan beliau pada kami para pendidik itu adalah untuk terus bersemangat tentunya dalam menghadapi anak-anak di era saat ini yang mungkin sangat berbeda dengan era kami dahulu, di mana kami dituntut untuk terus lebih baik dan lebih baik lagi supaya nanti anak didik kami juga akan melaksanakan hal yang sama, kebaikan yang sama. Adapun untuk para siswa, beliau berpesan supaya jangan lupa untuk terus belajar, hormati gurumu, apalagi orang tuamu, dan juga jangan pernah lelah untuk dapat berusaha dalam rangka menggapai cita-cita kita. Mungkin sekian resume wawancara saya dengan narasumber. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang bersama dengan narasumber yang insya Allah akan saya wawancarai. Tapi sebelumnya mohon izin Bapak, perkenalkan nama saya Anissa Walikara. Saya kebetulan saat ini sedang menerima tugas dari sekolah dari tempat kerja saya untuk dapat melaksanakan wawancara terkait profesi atau pekerjaan. Mungkin sebelumnya apakah Bapak bersedia untuk menjadi narasumber saya pada wawancara kali ini? Ya, saya bersedia. Baik, mungkin untuk yang pertama kali akan saya tanyakan adalah terkait nama ya Pak. Bapak namanya siapa? Nama saya Ade Irfan Permana. Iya, oh baik. Mungkin saya bisa panggil Bapak Ade atau Bapak Irfan ya? Bebas terserah lah. Oh iya baik. Mungkin Bapak Irfan saja ya Pak. Nah, Bapak Irfan, kalau misalnya saya boleh tahu, saat ini Bapak bekerja sebagai apa dan di mana gitu ya? Saya bekerja di suatu startup di Jakarta, yaitu yang bernama perusahaannya adalah PT Corsius Edukasi Sejahtera. Dan saya bekerja di sini kurang lebih sudah 4 tahun. Posisi saya untuk bekerja sebagai developer, lebih tepatnya mobile programmer, itu untuk mengembangkan aplikasi berbasis Android maupun iOS. Nantinya itu bisa untuk digunakan oleh para user yang membutuhkan atau yang ingin membeli produk dari kita sebagai penjual jasa. Baik. Berarti sudah kurang lebih 4 tahun ya Pak? Ya. 4 tahun, baik. Dari tahun berapa kalau boleh tahu tuh Pak? Awal masuk saya di perusahaan IT ini di tahun 2020. Siap. Oh, mungkin berarti 4 tahun lebih ya Pak ya? Iya, baik. Nah, mungkin sebelumnya tadi kan Bapak menyebutkan bahwa sekarang pekerjaan Bapak berarti sebagai seorang mobile developer. Ya, baik. Bapak mungkin bagi saya sebagai orang awam gitu ya, saya masih belum mengerti jelas tentang apa itu mobile developer dan juga apa job desk atau tugasnya. Boleh Bapak jelaskan tentang apa itu dan juga apa saja job desk-nya? Ya, jadi mobile developer itu adalah membuat aplikasi berbasis mobile. Nah, jadi itu hanya bisa digunakan oleh pengguna HP saja, tidak bisa diakses melalui website. Ya, jadi mobile developer itu lebih pengaruh kepada HP maupun tablet. Nah, itu hanya bisa digunakan oleh OS Android atau iOS. Pengguna Windows atau maupun macOS itu nggak bisa, karena kan beda untuk version build OS-nya. Nah, jadi lebih spesifiknya saya mengerjakan mobile developer ini dengan menggunakan teknologi yang namanya mobile developer Flutter. Nah, saya di perusahaan ini menggunakan Flutter untuk mengembangkan aplikasi. Berarti mungkin kalau misalkan bisa saya simpulkan, berarti tugasnya Bapak itu adalah untuk membuat sebuah aplikasi yang nanti bisa di-download oleh pengguna gitu Ya, betul. Bisa dipublikasikan oleh ke pengguna lain. Gitu. Baik, Bapak apakah itu si aplikasi yang nanti Bapak buat itu apakah nanti bisa di-download oleh semua orang ataukah hanya untuk pengguna user yang menggunakan jasa dari perusahaan Bapak saja? Ya, betul. Jadi aplikasi yang sudah dideploy oleh perusahaan itu bisa digunakan oleh pengguna atau pihak yang ingin menggunakan. Jadi itu bisa dikomersilkan melalui Play Store maupun App Store. Jadi Play Store itu untuk Android dan App Store itu untuk iOS.
seperti itu. Oh iya, baik. Bapak mungkin salah satu pertanyaan yang ingin saya ajukan itu adalah kan Bapak sekarang bekerja di bidang IT gitu ya. Itu bagaimana awal mulanya kenapa Bapak bisa masuk ke dalam pekerjaan yang berkaitan dengan bidang IT gitu? Apakah dulunya Bapak belajar mengenai itu atau seperti apa? Ya, jadi dulu tuh memang saya jurusannya ketika SMP itu memang jurusan RPL ya, yaitu rekayasa perangkat lunak. Nah, jadi kuliah pun saya mengambil jurusan informatika dan melanjutkan juga yang sebelumnya SMK itu RPL yang sekolah lunak. Nah, saya mulai tertarik di situ, saya mengembangkan, terus saya mengulik lebih dalam untuk belajar coding. Awal-awal saya bukan belajar tentang mobile, tapi saya belajar mengenai website. Nah, begitu website saya agak bosan mungkin ya, saya beralih ke mobile untuk memperdalam mengenai mobile. Nah, sampai suatu hari saya ditawari untuk bekerja sebagai mobile developer dan saya tertarik untuk mendalami atau saya terus improve skill seperti itu. Baik Bapak, mungkin saya mendengar kisah Bapak cukup menarik itu ya mengenai tentang latar belakang Bapak, bagaimana awalnya bisa sampai bekerja di bidang IT tersebut yang mungkin bagi kalangan orang sekarang mungkin cukup rumit ya Pak untuk bisa masuk ke sana gitu. Berikutnya pertanyaan saya mungkin adalah tentang ini. Tadi kan Bapak menyebutkan bahwa perusahaan Bapak itu ada di mana lokasinya Pak? Ya, itu ada di daerah Jakarta dan saya bekerja di rumah. Jadi maksudnya walaupun kantornya ada di Jakarta, itu Pak pusatnya di Jakarta, tapi Bapak sebagai pegawai bisa bekerja dari rumah seperti Ya, itu. begitu. Jadi saya bisa bekerja dimanapun. Jadi bisa disebut pekerjaan saya fleksibel ya, dan bisa disebut pekerjaan saya pekerjaan jarak jauh atau remote seperti itu. Remote atau mungkin orang sekarang mengenal dengan WFH mungkin ya Pak ya, kalau misalnya di zaman corona kita mengenal WFH. Tapi kalau misalkan ini mah disebutnya pekerjaan remote gitu. Pekerjaan remote. Baik. Bapak, untuk pertanyaan berikutnya mungkin saya kan Bapak menyebutkan nih bahwa kerjanya fleksibel. Selain fleksibel, apalagi sih yang Bapak rasakan tentang hal-hal positifnya untuk bisa bekerja seperti ini? Ya, bekerja dari remote itu sangat nyantai, fleksibel. Saya bisa meeting, dan Zoom meeting lebih tepatnya di mana saja, mau di rumah, mau di kafe, mau di tempat teman gitu kan, itu bisa fleksibel. Dan memang plusnya kerja di rumah itu kita bisa full akses internet tanpa bisa dikontrol oleh bos atau atasan begitu. Tapi intinya saya harus menjaga kepercayaan bos terhadap saya untuk mengemban tanggung jawab untuk ada store progress setiap minggunya. Jadi sebenarnya Bapak juga mengupdate mungkinnya kepada bos tentang apa saja progres atau kerja yang sudah Bapak laksanakan. Itu lebih tepatnya reporting setiap Jumat. Kan itu setiap karyawan harus setor untuk progresnya kepada bos atau atasan begitu. Baik. Mungkin itu dari sisi positifnya gitu ya Pak ya, hal-hal baik yang Bapak rasakan ya. Sekarang mungkin saya kebalikannya nih, saya mau tanya apa saja sih hal-hal negatifnya yang mungkin Bapak rasakan selama bekerja remote atau dari rumah ini? Ya, yang saya rasakan ya bosan, boring, monoton, interaksi memang minim kan. Terus sehari-hari memang teman sejati adalah laptop. Karena memang bekerja di rumah itu agak membosankan kalau misalkan jangka waktu yang lama. Dan ya yang saya rasakan jenuh sih lebih intinya seperti itu. Baik. Mungkin itu tadi tentang hal positif dan negatifnya ya Pak. Mungkin sekarang yang saya tanyakan adalah tentang menurut Bapak nih untuk dapat menjadi seorang mobile developer seperti Bapak yang kemudian dia mempunyai integritas yang baik dalam pekerjaan, kiranya apa saja sih sifat yang harus dimiliki oleh seorang mobile developer supaya bisa mengemban amanah tugasnya itu dengan baik gitu Pak? Ya intinya sering-sering belajar, terus sering-sering beradaptasi diri, terus improvisasi skill,
terus jangan takut gagal, terus berkembang. Dan apalagi kan sekarang memang serba AI ya, lebih mudah juga sih untuk mencari informasi. Terus intinya ya jangan menyerah, terus belajar. Dan sekarang banyak sih kemudahan untuk mengakses internet gitu. Baik, siap. Bapak, mungkin sebelum selesai ada beberapa pertanyaan lagi nih yang saya tanyakan terkait apa nih saran Bapak mengenai anak-anak zaman sekarang. Kan sekarang banyak ya Pak fenomena anak yang mungkin sudah sangat berbeda ya dengan zaman kita dahulu gitu, dimana anak-anak kalau zaman kita dulu mah anak-anak tuh sangat rajin belajar, sangat pokoknya tanpa disuruh pun mungkin akan langsung belajar gitu ya, beda dengan yang saat ini. Nah, apa saran atau masukan dari Bapak untuk para pendidik dan juga peserta didik atau anak-anak dalam masa sekarang gitu? Ya, untuk para pendidik mungkin bisa menasihati untuk kepada muridnya agar bisa memfilter sosial media gitu ya yang begitu berkembang pesat, apalagi sekarang di zaman teknologi yang benar-benar semakin cepat untuk berkembangnya. Jadi memang banyak murid yang terdistraksi yang waktunya belajar ini malah sosial media gitu. Banyak konten-konten receh yang mengubah pola pikir anak. Jadi memang si anak itu menjadi malas gitu ya untuk belajar dan untuk berkembang. Murid-murid mungkin bisa memanfaatkan dengan baik, apalagi sekarang di era AI yang mungkin banyak kemudahan gitu ya, nggak sampai kita cari-cari di Google, tapi kan dengan bantuan AI sekarang kan bisa memudahkan semua informasi yang ada, tinggal kita bijak dalam menggunakannya begitu. Siap Bapak, terima kasih banyak untuk waktunya. Mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih untuk waktunya, mohon maaf sudah mengganggu kegiatan Bapak di hari ini. Baik, mungkin sekian wawancara saya dengan narasumber Bapak Irfan pada hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.